Pengertian peluang. Apa sih peluang itu? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, kelas 12 MIPA 2 memiliki 32 siswa. Dari jumlah tersebut akan dipilih 10 orang sebagai panitia pentas seni. Ternyata kamu terpilih dari 10 orang itu. Di dalam teori peluang terdapat 4 hal yang penting, yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang pertama ada percobaan peluang. Percobaan peluang artinya kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya, pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, pengambilan bola secara acak, sampai mencari pasangan tempat duduk. Nah, yang kedua ada ruang sampel peluang. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel itu simbolnya S. Contoh ruang sampel. Misalnya, kita melakukan percobaan pelemparan satu uang koin. Kemungkinan yang muncul kan bisa angka dan bisa juga gambar. Jadi ruang sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Kalau ditulis rumusnya, himpunan ruang sampel adalah S, sisi angka, sisi gambar. Nah, yang ketiga ada titik sampel peluang. Setiap anggota dari ruang sampel itu dinamakan titik sampel. Kalau di soal biasanya ditanya jumlah titik sampel. NS sama dengan 2. Nah, rumus dari materi peluang ini ada 2, rumus titik sampel dengan diagram pohon dan rumus titik sampel dengan tabel. Bisa dilihat dari gambar di atas ya. Aturan pencacahan. Untuk yang menentukan titik sampel dengan aturan pencacahan, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari aturan permutasi dan aturan kombinasi. Aturan permutasi memperhatikan urutan atau susunan, sedangkan kombinasi diambil secara acak, random, atau tanpa memperhatikan urutan. Rumus permutasi. N PR sama dengan N strip dalam kurung N strip R. Rumus kombinasi. NCR sama dengan N strip dalam kurung N strip RR. Perbedaan dari kedua rumus ini adalah R. Di rumus permutasi, setelah dalam kurung tidak ada R, tapi di rumus kombinasi, setelah dalam kurung ada R di depannya. Keterangan N sama dengan total unsur keseluruhan, R sama dengan banyaknya unsur yang akan diamati, faktorial, perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Jenis kejadian peluang dan contohnya. Maksud dari kejadian di materi peluang ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital seperti A, B, dan lain-lain. Ada 2 jenis kejadian peluang dalam matematika, yaitu kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal hanya terdiri dari satu kejadian, sedangkan kejadian majemuk memiliki 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Perbedaan kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal dari namanya aja tunggal, artinya hanya terdiri dari satu kejadian. Kejadian majemuk artinya terdiri dari 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Biasanya di kalimatnya ada kata dan atau irisan kejadian, ataupun kata atau gabungan kejadian. Untuk soal 1, pada percobaan pelemparan sebuah dadu bermata 6, di mana A yaitu kejadian muncul mata dadu kurang dari 3, maka himpunan kejadiannya adalah penyelesaian. Dari soal di atas diketahui hanya melempar satu dadu. Kita bisa menyimpulkan bahwa soal 1 ini adalah kejadian tunggal. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kejadian yang muncul mata dadu kurang dari 3, maka A adalah 1 dan 2. Untuk soal 2, pada percobaan pelemparan dadu bermata 6, di mana D yaitu kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu ganjil. Penyelesaian, soal ini udah pasti termasuk kejadian majemuk.
Triknya, kamu lihat aja di kalimatnya ada kata atau. A sama dengan kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. B, kejadian mata dadu ganjil. Kita bisa tahu untuk A 1, 2, dan B 1, 3, dan 5. Di materi peluang ini, kata atau diartikan dengan gabungan kejadian A dan B. Jadi, D yaitu 1, 2, 3, dan 5. Perbedaan peluang teoris dan peluang empiris. Peluang teoris, perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya kemungkinan atau titik sampel. Sedangkan peluang empiris, yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Rumus peluang teoritis dan peluang empiris. Rumus peluang teoritis yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Keterangannya yaitu P dalam kurung A peluang kejadian A, N dalam kurung A peluang anggota kejadian A, N dalam kurung S banyaknya titik sampel. Kisaran nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Kalau hasil hitung kamu adalah 0, berarti kejadiannya mustahil. Dan kalau hasilnya 1, biasanya menunjukkan kejadian tertentu. Rumus peluang komplemen. P dalam kurung A tambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. P dalam kurung A sama dengan 1 kurangi P dalam kurung A pangkat C. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 kurangi P dalam kurung A. Rumus peluang empiris. P dalam kurung A sama dengan F dalam kurung A per N. Nah, di sini ada 3 contoh soal yang akan saya bacakan. Contoh soal nomor 1. Terdapat sebuah kantong berisi 3 bola merah, 4 bola biru, dan 2 bola ungu. Kakak akan mengambil 3 bola sekaligus dari kantong ini. Maka peluang terambilnya ketiga bola biru adalah. Nah, untuk menjawabnya, masukkan dulu rumusnya, yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. N dalam kurung S sama dengan 9C3 sama dengan 9 dibagi dalam kurung 9 kurangi 3 dan 3 dikali 3 sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 6, 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 84. N dalam kurung A sama dengan 4C3 sama dengan 4 dibagi dalam kurung 4 kurangi 3 kali 3 sama dengan 4 dikali 3 dibagi 1 dan 3 sama dengan 4. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S sama dengan 4/84. Nah, bisa disederhanakan menjadi 1/21. Nah, hasilnya adalah 1/21. Contoh soal nomor 2. Peluang hari ini, hujan adalah kali peluang hari ini. Tidak hujan peluang hari ini, hujan adalah. Nah, P dalam kurung A sama dengan 2/5 P dalam kurung A pangkat C. Ingat, P dalam kurung A tambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. Maka P dalam kurung A tambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. 2/5 P dalam kurung A pangkat C tambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. 7/5 P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 5/7. P dalam kurung A sama dengan 2/5 kali 5/7.
P dalam kurung A sama dengan 2/7. Jadi peluang hari ini hujan adalah 2/7. Contoh yang terakhir yaitu nomor 3. Pada pertandingan basket yang dilaksanakan di Indonesia sebanyak 18 kali, tim Indonesia menang 9 kali, seri 2, dan kalah 7 kali. Peluang tim Indonesia akan menang adalah P dalam kurung A sama dengan F dalam kurung A dibagi N. Sama dengan 9 dibagi 18, hasilnya 1/2.